semuanya? Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Yes, 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 Mama. Sudah saya belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, serahkan diri kepada Tuhan. kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, sebagai rasa untuk menemukan rasa nasionalisme kita, begitu kita bernyanyi. Silakan berdiri. Lagu Ganda Pancasila. Ganda Pancasila 3 ya. Setia berkorban untukmu, Pancasila. Dan silakan lihat namamu. Juan. Hadir, Pak. Alwi. Hadir, Pak. Widya. Hadir, Pak. Angga. Hadir, Pak. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, Bapak mau bertanya dulu, apakah anak-anak kami masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Masih ingat? Terima kasih. Kalau masih ingat mengenai apa kemarin itu? Mengenai aneka benda di sekitar. Bagus sekali. Apa lagi? Jenis-jenis Benda. apa lagi? Mengenai perbedaan mana yang termasuk benda dan mana yang tidak termasuk benda. Masih ingat tepuk tangan kita semua. Mengenai pengalaman anak-anak kami atau yang sudah pernah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi pertanyaan Bapak di sini, anak-anak kami sudah tahu yang namanya benda? Sudah. Atau sudah mengenali namanya benda? Sudah. Misalnya Bapak ambil contoh. Ya. Benda seperti meja. Jadi pertanyaan Bapak di sini, meja itu terbuat dari mana? Kayu. Dari mana? Kayu. Apalagi contoh selain apa selain yang Bapak sudah kasih? Buku. Buku. Kertas. Terbuat dari mana? Keras. Keras. Apa lagi? Makan. Ban. Terbuat dari mana, Ban? Karet. Dari? Karet. Pintar sekali. Tepuk tangan. Kita masih memakai tematik. Hari ini kita masuk pada pembelajaran satu subtema 1. Ya, pembelajaran 2 subtema 1. Halaman 12, buka halaman 12. Wacana berjudul benda terbuat dari kayu, siswa dapat menemukan kosakata baru terdapat dalam wacana. Kemudian dengan melakukan pelatih musyawarah, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah. Kemudian dengan menjawab pertanyaan seputar musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari anak-anak kami coba baca selamat. Silakan berdiri. Silakan baca, dan anak-anak kami silakan dengarkan, lihat bukunya, ikuti dalam hati. Benda terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali
yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Tentu anak-anak kami sudah dengar mengenai benda terbuat dari kayu yang sudah dibacakan teman-teman tadi. Nah, sekarang biar Bapak jelaskan sedikit mengenai benda terbuat dari kayu ini, dan Bapak harap silakan perhatiannya di depan. Ini mengenai benda terbuat dari kayu. Ada beberapa benda yang terbuat dari kayu, misalnya seperti apa tadi, meja, kursi, pensil, dan lain sebagainya. Nah, di sini apa bahan-bahan yang kita butuhkan? Misalnya saat kita membuat meja, apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan? Apa misalnya seperti kayu, apalagi paku, palu, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya seperti patung dan figura. Bukan hanya meja saja, tetapi kayu itu juga dapat digunakan dalam membuat benda kerajinan. Penjelasan Bapak tadi, dari sekian penjelasan Bapak, apakah ada yang kurang jelas? Apakah ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas semua? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, pertanyaan sebanyak berapa? Sebanyak 42. Nah, di sini berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini sebuah pertanyaan mengenai wacana benda terbuat dari kayu tadi yang Bapak baru jelaskan dan yang dibacakan tadi teman kalian. Tugas kalian di sini adalah menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Misalnya nomor 1, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembaringan kayu? Nah, jawabannya ada pada wacana. Paham? Bisa dikerjakan? Nah, ini pekerjaan mandiri ya, dikerjakan sendiri. Paham? Silakan dikerjakan. Sudah siap semua dijawab? Sudah. Kalau sudah siap, silakan kasih di depan biar Bapak jelas. Anak-anak kami sudah menjawab pertanyaan dan wacana itu dengan benar dan tepat, dan sudah Bapak periksa, dan anak-anak kami juga sudah melihat nilainya, dan tugasnya sangat memuaskan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut, kita masuk pada halaman 14. Coba buka halaman 14. Ya, tolong siapkan dulu selembar kertas. Siapkan dulu selembar kertas. Ini kalian tulis di selembar kertas yang sudah kalian siapkan tadi. Tulis dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Ini adalah membuat benda yang terbuat dari kayu. Kita sudah tahu tadi misalnya meja itu terbuat dari kayu, apa saja yang disiapkan. Nah, tugas kita di sini kita tulis, misalnya kita buat meja atau kursi. Yang kita buat misalnya kursi ya. Tulis apa saja bahan-bahan yang disiapkan saat membuat kursi. Apa yang pertama? Harus berurutan. Misalnya yang disiapkan misalnya seperti kayu. Itu yang pertama dulu, harus ada kayu. Cari apa benda lain. Jadi kamu susun apa saja yang bahan-bahannya yang harus dibuat secara berurutan. Mengerti? Mengerti? Paham? Paham?
Silakan dibaca. Sebuah wacana di mana mengenai desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya. Nah, saya harap anak-anak kami bisa membacanya dalam hati. Bisa? Bisa. Bisa kan? Bisa. Bapak beri waktu selama 5 menit. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Nah, di sini pada wacana ini dijelaskan kepada kita bahwa hutan itu mempunyai yang namanya fungsi. Nah, fungsinya di sini adalah menyerap air hujan. Nah, hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang berapa? Yang banyak. Kalian ada pertanyaan mengenai penjelasan Bapak tadi? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut pada halaman 17. Ini mengerjakan yang ada pada halaman 17 ini. Perlu anak-anak kami mengetahui dulu apa sih tujuan musyawarah itu. Nah, musyawarah itu bertujuan untuk membahas masalah bersama. Itu tujuan musyawarah. Bertujuan membahas masalah secara bersama. Bermusyawarah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, ada pertanyaan di sini. Nah, nanti kita buat kelompoknya ya. Nah, ini ada pertanyaan sebanyak 3 buah pada halaman 17. Kita ini, tugas kelompok kita ini mengenai solusi apa yang harus dilakukan misalnya di desa Siti, ya. Contoh nomor 1 atau soal nomor 1, di desa Siti banyak penerbangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi katakanlah di sini setiap kelompok itu bermusyawarah kepada kawannya. Nah, bagaimana solusi mengatasi masalah tersebut? Namanya juga bermusyawarah, ya. Kita harus memecahkan masalah secara bersama. Nah, jadi diskusikan kepada kawan, musyawarah kepada kawan yang ada di desa Siti, itu contohnya. Bagaimana? Paham? Paham sampai di situ? Bisa dikerjakan? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Siap tugas kelompoknya? Bagaimana kalau sudah siap? Bagaimana? Kalau sudah siap, sekarang kita mendemonstrasikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok. Siapa yang pertama dulu mempresentasikan hasil kelompoknya? Desa Siti banyak penerbangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Jawaban kami dari kelompok 2. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya menyumbang liar, meningkatkan pengawasan dan patroli di kawasan hutan. Tangan untuk kelompok. Ini sudah mengerjakan hasil kerja kelompoknya. Nah, jawabannya sangat bagus-bagus semua, baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2. Begitu, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita lanjut pada halaman 17. Di sini di bawahnya ayo
telah bermusyawarah bersama temanmu tentang pengembangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Nah, ini masih tugas kelompok. Di sini nanti ada pada halaman 18 ada soalnya. Sudah? Cara mengerjakannya begini. Setelah kamu bermusyawarah atau setelah kamu mengerjakan kelompokmu tadi, sekarang kamu bercerita tentang pengalaman apa yang kamu alami saat bermusyawarah. Misalnya pada halaman 18 soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Nah, di bawahnya ada kotak-kotak, di situ kamu tulis jawabannya. Ya, jawaban kalian berkelompok. Kalau memang lancar, tulis lancar. Kalau memang tidak lancar, tulis tidak lancar. Sesuai pengalamanmu yang kamu alami saat sedang bermusyawarah atau pada saat kamu tadi mengerjakan tugas kelompok. Begitupun yang kedua, apakah semua temanmu bisa dikerjakan? Bisa. Ada pertanyaan mengenai diskusi ini? Iya. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Beri waktu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengalaman mereka pada saat melakukan musyawarah. Perwakilan dari kelompok 1 ini siapa? Nah, silakan presentasikan di depan kelas. Silakan. Musyawarah yang dilakukan berjalan lancar. Semua teman memberikan pendapatnya. Semua memberikan pendapat. 3. Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasan. Iya, saya setuju. Alasannya karena kami melakukan musyawarah bersama. Tepuk tangan musik. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, sebagai refleksi kita dulu, Bapak mau bertanya kepada anak-anak abdi tentang apa yang sudah dipelajari hari ini. Apa yang sudah dipelajari hari ini tentang apa? Nah, benda yang terbuat dari kemudian tentang apa? Bermusyawarah. Sebelum Bapak akhiri, dari sekian pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang masih kurang paham atau yang masih kurang jelas? Boleh dipertanyakan. Bagaimana, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, siapa dulu yang bisa memimpin kita dalam doa? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Nanti kalau sudah siap bernyanyi kita jual, kita memimpin dalam doa ya. Silakan berdiri dulu. Kita terkait dengan demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang.